contoh pertanyaannya nih, misalkan dengan kejadian hipertensi misalkan, apakah Anda melakukan kegiatan olahraga setiap hari gitu ya Pak? Terus jawabannya iya. Itu berarti skornya 1. Jadi dari 30 responden. Nah, kalau misalkan itu Pak, misalkan apakah Anda memakan makanan yang asin setiap hari atau 3 kali dalam seminggu gitu, terus jawabannya ya, berarti 0 skornya. Jadi membuat kuesioner itu ada namanya positif negatif ya, atau yang disebut dengan favorable unfavorable. Nah, ini bingung lagi, ada favorable, ada favorable dan unfavorable. Yang disebut dengan favorable, pernyataannya itu bentuknya positif, dijawab positif. Contoh tadi, apakah Anda melakukan aktivitas olahraga setiap hari? Jawabannya ya. Maka ini disebut dengan favorable. Sementara tadi, apakah Anda sering mengkonsumsi makanan asin? Ya, 3 kali dalam sehari. Pertanyaan ini adalah unfavorable. Kalau jawabannya tidak, berarti 1. Berarti 1. Nah, itu yang disebut dengan unfavorable. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, apakah makanan yang Anda konsumsi hambar misalnya, kan favorable. Nah, kalau dijawabnya ya, berarti 1. Kalau tidak, berarti 0. Jadi sangat tergantung kepada pertanyaannya. Apakah pertanyaannya itu favorable dan unfavorable? Dalam membuat pertanyaan, pernyataan tadi bisa Anda buat tadi di samping skalanya linear, skalanya gabungan, tapi juga bisa menjadi skala linear. Misalnya sangat sering, kadang-kadang tidak pernah. Ada coding nanti 1, 2. Nah, ya. Bisa dipahami ya? Nanti Pak, misalkan itu kan jawabannya dari 30 responden itu jawabannya 25 responden jawabannya 1 benar semua gitu Pak. Itu tuh itu Pak yang menentukan valid tidaknya kuesioner. Tidak bukan kayak gitu kan Pak? Ya biasanya seimbang ya. Nanti kan dites nih. Masukkan angka itu dimasukkan, diuji menggunakan statistik tadi. Jadi sekian pertanyaan itu Anda masukkan dan masukkan statistik, kemudian baru diuji apakah pertanyaan itu pertanyaan 1 pada misalnya tadi aktivitas fisik ya. Nah, nanti Anda masukkan, setelah Anda masukkan nanti diuji menggunakan statistik di atas 0,0374 atau di bawah. Berarti bukan jawaban, ya tergantung nanti hasil statistik. Kalau nanti jawabannya semuanya justru malah ya tidak valid ya. Kita yang kita uji adalah validitas dan kreativitas, bukan pertanyaan benar atau salah. Bukan berarti banyaknya jawabannya benar itu menentukan valid atau tidak, tapi nanti berdasarkan pada uji statistik. Di atas 0,374 atau di bawah 0,374. Kalau dia di atas 0,374 maka dia valid, atau alfanya itu harus di bawah 0,05. Bisa Anda gunakan tadi tabelnya 0,374 atau Anda gunakan alfa. Lebih
lebih kecil dari 0,05 ya. Nah, jadi lebih kecil dari 0,05 atau gunakan lebih kecil dan lebih besar dari 0,037. Bisa ya? Saya pikir sudah paham kan? Lupa ya. Itu Pak, ini Pak ada dosen yang ngasih tahu itu bukan seperti itu. Makanya kami itu nanya lagi Pak. Soalnya kemarin tuh waktu PBL tuh kami jadi salah gitu Pak. Makanya dosen tuh ada yang bilang seperti ini. Kalau jawabannya berarti dia makan ikan asin 3 itu berarti dia jawab jujur, berarti skornya 1 gitu Pak. Bukan, jadi kami ngasih. Ya yang penting apa yang dirasakan responden. Bukan benar atau salah, misalnya dia kesering konsumsi. Jadi apa yang jawab responden itu sesuai dengan apa yang dirasakannya. Nanti misalnya kalau pertanyaannya favorable misalnya, maka Anda yang positif tadi maka jawaban juga positif, maka kodenya 1. Iya, berarti kalau dia jawab misalkan tidak gitu kan, tidak mengkonsumsi itu jawabannya 1. Iya. Iya, tergantung pertanyaannya. Itu tuh terbalik Pak. Iya. Kalau jawabannya dia mengkonsumsi, malah jawabannya benar gitu. Harusnya kan jawabannya 0. Iya, tergantung tadi favorable atau tidak favorable Iya, pertanyaan. Nah, Kalau dia favorable, maka juga jawabannya harus favorable kan. Ya. Kalau unfavorable, ya juga mesti unfavorable kan gitu ya. Jadi lihat pertanyaan favorable atau unfavorable. Misalnya sering melakukan, jadi coding itu sangat tergantung kepada tadi pertanyaan ya. Bisa saja nanti dia bersilangan, oh ini pertanyaan favorable, ini unfavorable kan gitu ya. Nah, jadi ya yang unfavorable harus kodenya 1, ya dibalik tadi yang favorable kodenya 0 kan gitu ya. Nah, jadi begitu. Misalnya kalau dia ada pertanyaan favorable, kemudian jawabannya juga harus favorable ya, kodenya 1. Jadi boleh buat pertanyaan dari 10 pertanyaan itu, misalnya ada yang 7 atau 6 yang favorable, yang ia boleh dicampur ya. Tapi codingnya harus beda. Ya harus berlawanan dengan yang favorable dan unfavorable. Berarti yang misalkan nomor 1 sampai nomor 5 unfavorable, berarti dari coding sendiri. Iya, di coding sendiri. Tapi pertanyaan tak boleh Anda pisahkan. Mesti dicampur gitu sehingga tidak bisa dibedakan oleh responden mana yang favorable dan unfavorable. Iya, diacak. Tidak usah tahu 1 sampai 6 ini favorable, ini yang sisanya unfavorable. Itu tidak boleh begitu. Ya harus Anda campur di situ ya. Sehingga tidak Anda klasterkan bahwa pertanyaan itu favorable dan unfavorable itu Anda pisahkan. Tapi justru Anda harus campurkan begitu ya. Sehingga responden itu menjawab sesuai dengan apa yang dirasakan oleh responden. Ya, codingnya itu terbalik ya, dari antara favorable dan unfavorable. Ya. Nah, kemudian dari data itu nanti baru Anda tentukan apakah datanya Likert atau Kalman. Ya, Kalman atau Likert. Kalman dan Likert. Berarti tadi mengkonsumsi makanan asin itu kan termasuk dalam kategori tindakan ya. Tindakan. Misalnya, apakah saudara sering mengkonsumsi makanan asin? Ya, berarti kodenya 1 ya. Misalnya, boleh juga nanti kalau misalnya kalau itu Anda buat unfavorable. Nah, yang penting Anda konsisten ya, yang ini favorable, yang ini unfavorable. Jadi kalau unfavorable jawabannya tidak mengkonsumsi itu berarti 1. Ya 1 kan. Tindakan. Sama dengan perilaku.
dia harus terdiri atas 3 komponen itu, 3 domain ya. Nah, jadi kalau dia misalnya melakukan, maka itu sebenarnya tindakan bisa juga misalnya tindakan untuk konsumsi, tindakan bisa juga terkait dengan fisik atau physical activity gitu ya. Silakan, ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Padahal materinya tadi pendek ya, Peternya panjang kalau ditanyakan ya. Yang lain nampak udah paham semuanya, ada ngangguk-ngangguk nih ya. Ya silakan yang mau bergaya ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? So, semester depan Anda sudah mulai buat proposal penelitian ya? Ya Pak, semester 7 langsung ditentukan nggak Pak penelitian? Ya biasanya sudah ditentukan. Anda mengikuti mata kuliah saya yang namanya Seminar Pendidikan Kesmas. Nah, Anda buat proposal penelitian, presentasi satu-satu. Ya, jadi sekarang sudah menentukan topik penelitiannya apa? Nah, belum ada judul. Nah, jadi buat dulu topiknya ya, jangan buat judulnya. Ya, buat topik penelitiannya, topiknya tentang apa? Baru judulnya nanti setelah tahu topiknya. Ya, kan mata kuliah penulisan ilmiah kemarin sudah saya sampaikan. Kan satu topik bisa beberapa judul. Iya. Tapi boleh Pak. Ini topiknya apa sama? Hah? Judulnya Judul boleh sama, tapi topik bisa berbeda-beda. Topik boleh, maksudnya gini ya. Ya, topik boleh sama, judul boleh beda. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya hipertensi saja ya. Iya, hipertensi. Misalnya Anda suka hubungan perilaku dengan kejadian hipertensi. Iya. Hubungan Perilaku. perilaku dengan kejadian hipertensi. Hipertensi pada misalnya pada lansia. Ini kan sudah satu sudah di mana di wilayah kerja puskesmas apa? Terus kawannya Misalnya hubungan, misalnya pola makan dengan kejadian hipertensi. itu boleh Pak. Boleh kan? Di bagaimana kan? Jadi yang Anda teliti ini adalah pola makan. Variabelnya, misalnya pola makan kan jenis makanan, jumlah makanan kan variabelnya. Kemudian apa lagi ya? Makanan lemak dengan kejadian hipertensi nanti variabel lemaknya ya. Kalau dia perilaku maka pengetahuan sikap Praktik itu kan ya tindakan ya tindakan. kalau misalkan judulnya sama tapi tempatnya beda boleh nggak Pak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh itu topiknya sama. Topiknya sama. Judulnya. Ya mesti dibedakan mana topik mana judul. Hipertensi ini adalah topik atau judul? Topik. Kemudian nanti dikembangkan menjadi judul. Pak, kalau misalnya nih Pak, yang tahun lalu itu semester misalkan yang tahun lalu yang udah sidang itu judulnya itu, tapi yang kita Ini. yang akan datang ini apa namanya? Tapi agak beda. Ya jangan agak beda, harus beda. Oh, nggak boleh. Harus beda judulnya Pak. Iya harus Kalau beda judulnya judulnya. beda, Topiknya boleh sama. boleh. Ini kan topiknya hipertensi, topik. Ya. Dan nanti judulnya mesti beda. judulnya sama Oh, ternyata kasus hipertensi pada remaja itu tinggi, misalnya pada
Mereka udah sering Atau umur di atas umur 30 umur 30 sampai 45 tahun misalnya kan, umur 30 sampai 45 tahun. Nah ini kan ada judul kejadian hipertensi, misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada usia 30 sampai 45 tahun. Itu kan beda dengan tadi kan topiknya, tapi topiknya masih sekitar tapi judulnya sudah berbeda. Mudah kan untuk menentukan topik ya. Misalnya yang kualitatif boleh juga yang kualitatif ya. Misalnya Pak, saya kualitatif instrumennya kan tinggal buat kisi-kisi pertanyaan saja. Misalnya Anda buat yang kualitatif, misalnya pembuatan perencanaan program kesehatan di puskesmas A kan gitu ya. Nah itu kan kualitatif. Nah nanti Anda buat di kualitatif itu buat pertanyaannya, nah buat kisi-kisinya, si pertanyaan. Kan banyak sebenarnya, implementasi program, penyusunan program, kemudian pelayanan, kan yang lebih pada administrasi dan kebijakan kesehatan ya. Jadi lebih pada angka-angkanya. Yang diadakan kan atau di Renfalkes kan nanti Anda dia banyak misalnya perencanaan, pelayanan, SDM kan, SDM kesehatan kan. Nah, itu lebih kualitas. Evaluasi program, evaluasi program Jumanti, evaluasi program UKS, bisa kan? Kesmas, nah sekolah kan, respondennya nanti bisa guru UKS, bisa UKS di puskesmas. Lihat dulu masalahnya ada nggak di situ. Oh ternyata UKS ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kan gitu. Ada namanya trilogi UKS ini. Trias UKS. Trias UKS. Nah, kan bisa berjalan nggak UKS? Silakan, ada yang lain lagi? Ya, instrumennya kuesioner atau menggunakan instrumennya tadi lebih pada pertemuan wawancara ya. Kalau di yang kuantitatif lebih menggunakan kuesioner ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan?